Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk hari ini PIK 11, kita masuk ke bab yang kedua. Ya, sebenarnya bab pertama itu Bapak anggap sebagai pendahuluan ya, untuk mengenal proses industri kimia yang tentunya pasti berhubungan dengan pelajaran yang lain, khususnya Bu Ami biasanya. Baik, untuk materi berikutnya kita masuk ke bab 2, yaitu pengolahan air proses untuk industri kimia. Oke, kita awali, kita lanjutkan ya. Mudah-mudahan kalian dalam keadaan sehat, tetap jaga kesehatannya ya, dengan cara menjaga protokol kesehatan. Baik, anak-anakku kelas 11 tahun ajaran 2020-2021, kita masuk bab baru, yaitu bab 2, pengolahan air proses untuk industri kimia. Nah, tentunya kemarin sudah di-share ya, sudah dibahas di radio Pro 2 PE Pro 2 ya, RRI Bandung, oleh guru dari SMK 7 Bu Astri. Nah, ini kita masuk ke pengertian air dulu ya. Pengertian air di sini adalah senyawa yang sangat penting ya. Jadi apa yang kita pegang, apa yang kita konsumsi, itu semuanya bahan kimia, cuman bahan kimianya yang berguna bagi tubuh manusia. Inilah pengertian air. Air itu adalah senyawa ya, bukan. Air adalah senyawa yang sangat penting, merupakan salah satu kebutuhan utama bagi manusia dan makhluk hidup lainnya. Jadi tidak hanya untuk manusia, tapi juga makhluk hidup lainnya. Di sini di alam itu air itu tidak ada yang murni ya. Kenapa tidak ada yang murni? Karena di dalamnya selalu terdapat zat-zat atau komponen-komponen lain, baik yang larut maupun yang tidak terlarut. Itu apa itu? Ya, contohlah air bening saja, itu ternyata ada mineral-mineral yang larut ya. Kalau zat terlarutnya misalnya pasir, itu zat terlarutnya, itu salah satu contohnya. Selanjutnya syarat air minum. Syarat air minum di sini yang pertama, bebas dari partikel zat padat yang membentuk koloid. Sudah mengenal koloid atau tidak kalian? Ya. Jadi kalau kalian pernah mendengar, tentunya tahu campurannya. Campuran itu kan terdiri dari larutan, kemudian suspensi ya. Nah, antara larutan dan suspensi ada yang dimaksud dengan koloid, itu campuran. Jadi campuran itu ada 3, ada larutan, ada suspensi. Nah, di antara larutan dan suspensi itu ada koloid ya. Koloid ini memiliki sifat larutan, juga memiliki sifat suspensi gitu. Dan jenisnya itu kurang ada 8 ya. Dan kalau larutan biasanya kan terdiri dari pelarut dan terlarut. Nah, kalau untuk koloid untuk larutan itu karena terdiri dari pelarut dan terlarut, pelarutnya itu pasti harus air, terlarutnya itu bebas gitu. Tapi kalau koloid itu istilahnya bukan pelarut dan terlarut, tetapi pendispersi dan terdispersi ya. Pendispersi itu medium ya, kalau di larutan airnya gitu ya. Jadi airnya itu di larutan itu disebutnya pendispersi ya. Pendispersi di koloid tidak harus air, bisa berupa padat, cair, atau gas. Nah, tapi kalau terdispersinya, kalau di larutan terdispersi
pendispersinya itu tidak harus padat ya, tapi bisa juga cair, bisa berupa gas. Nah, tapi kalau pendispersinya gas, terdispersinya gas itu tidak disebut koloid karena terlihat satu pasang. Tapi untuk yang lainnya disebut koloid. Nama-namanya juga beda-beda. Jadi ada 8 jenis koloid, namanya juga tersendiri. Yaitu untuk bab koloid sebagai untuk merangsang kalian ingin tahu. Nah, itu gambarannya sedikit saja. Bapak tidak akan membahas terlalu dalam bab koloid. Selanjutnya, syarat yang kedua, air minum itu bebas dari mikroba ya, atau bakteri patogen. Patogen itu apa? Penyebab penyakit pada kita, misalnya bakteri E. coli ya, nah itu bisa menyebabkan diare gitu ya. Selanjutnya syarat yang ketiga yaitu bebas dari zat warna atau berbau kurang sedap. Itu tahu zat warna ya, jadi air itu tidak boleh berwarna, harus bening. Kalau warna coklat, nah itu berarti ada warnanya. Kalau warna merah ada warnanya, harus dihilangkan. Dan berbau ya, jadi harus terbebas dari bau tak sedap. Jadi betul-betul tidak ada baunya ya. Selanjutnya syarat yang keempat, kesadahan rendah. Nah, apa sih kesadahan? Nah, udah dibahas ya di Pro 2 RRI. Nah, nanti kita akan lebih tekankan lagi ya, ke kesadahan. Selanjutnya air yang ada di alam. Nah, air yang ada di alam biasanya digolongkan menjadi 3. Yang pertama apa? Air atmosfer. Air atmosfer itu air yang berada di atas permukaan bumi ya. Jadi atas tanah ya, di udara berarti ya. Itu ada di awan, itu disebut air atmosfer. Selanjutnya yang kedua, air permukaan. Nah, kalau air permukaan berarti air yang di atas tanah ya, menggenang, itu air permukaan ya. Misalnya air solokan itu kan di atas tanah, solokan kan tanah tapi mengalir, nah itu air permukaan. Danau air permukaan juga karena bawahnya tanah gitu ya. Selanjutnya air tanah. Nah, kalau air tanah berarti air yang ada di dalam tanah. Misalnya sumur bor, air dari sumur bor kan kalau dari rumah kita ya bikin sumur gitu ya. Nah, kita ambilnya air tanah. Karena apa? Karena bersih, karena hasil dari penyaringan alami ya. Gitu. Disaring oleh tanah batuan yang ada di dalam tanah ya. Nah, itu pengertian dari air. Kita lihat dari karakter fisik air. Karakter fisik air itu dari kekeruhan. Nah, tidak boleh karakteristik air itu tidak boleh, khususnya untuk air untuk konsumsi tidak boleh keruh. Itu penyebabnya apa ya? Karena ada lumpur mungkin ya, karena ada limbah industri yang mencemari. Nah, itu kekeruhan karakter fisik. Karakter fisik yang kedua ada suhu atau temperatur. Jika suhunya besar, ini tanda lebih besar ya. Jika suhunya besar itu kadar oksigen terlarutnya kecil. Kenapa kecil? Ya karena kalau air dipanaskan ya dengan temperatur tinggi, itu oksigen kan berupa gas, jadi lepas ke udara. Selanjutnya karakter fisik yang ketiga, warna. Nah, warna ini bisa disebabkan oleh mikroorganisme, misalnya ganggang ya, kan ada ya air payau kok warnanya hijau. Nah, itu karena misalnya ada ganggang gitu. Atau warnanya merah berarti ada ganggang. Atau ada zat tersuspensi
suspensi itu tersebar merata, ya, yang memberikan warna. Misalnya air tambah zat warna yang serbuk, nah itu sehingga tersebar merata, wah airnya jadi berwarna. Selanjutnya karakteristik yang keempat, zat padat. Air itu tidak boleh mengandung zat padat atau khususnya zat padat bangkai, sehingga menyebabkan air bau busuk ya. Aduh maaf ini suaranya agak terganggu karena ada proses renovasinya. Tapi jelas kan ya, mudah-mudahan jelas ya. Ini juga materi yang ini hanya sebagian saja. Baik, kita lanjutkan. Karakter fisik yang kelima adalah bau dan rasa. Nah, dan bau dan rasa ini adalah penyebabnya adalah H2S, kondisi anaerob. Ya, H2S itu apa sih? Gas hasil dari penguraian yang ada dalam air. Nah, dalam air misalnya ada mikroorganisme terurai oleh bakteri, dan bakteri ini menghasilkan gas H2S sehingga bau busuk gitu. Dengan proses anaerob, berarti prosesnya itu tidak proses pembusukannya itu tidak memerlukan oksigen, menggunakan bakteri anaerob. Nah, selanjutnya kita masuk ke karakter kimia air. Karakter kimia air yang pertama itu pH. Apa sih pH? pH itu derajat keasaman ya. Tentunya sudah belajar dengan Bu Aliftia ya, atau dengan guru lain atau dengan Bu Dia tentang pH. Ya, pH itu derajat keasaman. Jadi pH itu rentangnya 1 sampai 14. Jadi kalau air itu normalnya pH-nya harus 7. Contohnya air jam-jam yang memang oleh Allah sudah menjadi mujizat ya dari kisah Nabi. Nah, pH-nya itu 7. Tapi kalau air-air, coba dicek ya, air merek yang kemasan ya, air putih ya, air bening, ataupun air galon isi ulang, ataupun air yang ada di sumur kita, itu pH-nya tentunya pasti mendekati 7, di angka pH-nya 6 gitu ya. Jadi pH yang normal ya memang di antara 6 dan 7, tidak boleh terlalu asam. Kalau asam kan seperti cuka, itu kan ke lidah juga nggak enak, apalagi cuka yang pekat, bahaya. Kemudian karakteristik kimia yang kedua adalah DO. DO itu apa? Dissolved oxygen. Apa maksudnya? DO itu jumlah oksigen terlarut. Jadi dalam oksigen itu dapat larut dalam air. Kan ada ya air kemasan yang mengandung oksigennya banyak ya. Nah, itu oksigennya ditekan, dilarutkan dengan tekanan yang sangat tinggi ke dalam air tersebut ya, sehingga dikemas. Ya, berarti kalau oksigennya banyak berarti kan bagus gitu ya. Karakteristik kimia air, oksigennya, jadi jumlah oksigen terlarutnya banyak atau sedikit gitu. Selanjutnya karakteristik yang ketiga BOD. BOD itu singkatan dari biological oxygen demand. Biologi ya. Jadi proses biological oxygen demand jumlah oksigen yang dibutuhkan mikroorganisme untuk menguraikan bahan organik secara biologi. Jadi gini, air, di dalam air misalnya ada zat-zat organik yang dapat membusuk. Nah, maka proses pembusukan itu dibantu oleh bakteri. Nah, bakteri ini adalah bakteri yang membutuhkan oksigen.
Kemudian ada COD ini chemical oxygen demand, jumlah oksigen yang dibutuhkan untuk mengoksidasi bahan organik secara kimia. Nah, jadi kalau tadi mas secara biologi BOD ya, kebutuhan oksigen dengan bantuan mikroorganisme. Tapi kalau COD itu reaksi kimia, jumlah oksigen yang dibutuhkan untuk mengoksidasi bahan organik secara kimia. Lanjutkan. Kemudian kesadahan. Nah, ini tentang kesadahan. Apa sih kesadahan? Kan sudah dibahas ya. Kesadahan itu air sada adalah air yang mengandung ion kalsium atau ion magnesium. Ya, ini karakteristik yang ke-6, senyawa kimia beracun. Artinya kan tidak boleh dalam air itu mengandung senyawa kimia beracun, contohnya arsen atau besi gitu ya. Gitu. Semakin tidak ada semakin baik. Tapi gimana kalau masih ada? Ya ada nilai ambang batasnya yang bisa dikonsumsi oleh manusia. Ya, gitu. Nah, itu karakteristik kimianya. Selanjutnya jenis-jenis air. Yang tadi jenisnya ada 2 ya, air sada. Air sada itu air kaku atau hard water, merupakan air yang mengandung garam, kalsium atau magnesium. Jadi penyebab kesadahan itu ya sebenarnya ion kalsium dan magnesium. Tapi di alam kan kalsium dan magnesium tidak berdiri sendiri, tetapi dia bersenyawa membentuk garam ya, gitu. Apakah garam bikarbonat atau karbonat, sulfat ya, fosfat, klorida, nah itu bebas ya, garamnya itu membentuk garam apa gitu. Yang penting kalau mengandung garam kalsium ya berarti air sada. Selanjutnya yang kedua adalah air, kebalikan air sada adalah air lunak ya. Kalau tadi hard water, kalau ini soft water. Soft itu lembut, lunak air yang tidak mengandung garam, kalsium dan atau magnesium. Kita bahas lebih dalam tentang kesadahan air. Kesadahan air di sini terdiri dari 2 jenis. Ada kesadahan sementara, ada kesadahan tetap. Nah, kita bahas satu persatu ya. Kita bahas kesadahan sementara dulu. Untuk kesadahan sementara, penyebabnya adalah garam bikarbonat dari kalsium dan magnesium tersebut. Kalau bikarbonat itu kan ion ya. Jadi maka kalau kalsium atau magnesium membentuk garam bikarbonat ini, mana bikarbonat? Bikarbonat itu ion HCO3-2 HCO3-1, karena ion ini muatannya 1, sedangkan Ca muatannya +2, maka HCO3-nya harus ada 2 karena senyawa muatannya netral, harus 0. Jadi terbentuklah garam CaHCO3. Mg juga kan sama, karena muatan Mg +2 ya, HCO3-nya -1 ya, maka terbentuklah Mg HCO3 2 kali, maka HCO3-nya harus ada 2 ya. Kita lanjut. Nah, gimana cara menghilangkannya? Nah, cara menghilangkan kesadahan sementara itu mudah, yaitu dengan cara dihilangkan dengan pemanasan. Seperti kita masak air. Kalau orang tua kalian butuh air minum untuk menyeduh kopi, air yang diambil dari tanah, air tanah ya, dari sumur bor, itu sifatnya sada, tapi kesadahannya sementara. Kenapa? Ya, itu berarti garamnya berupa garam kalsium bikarbonat atau mengandung garam kalsium magnesium bikarbonat ya. Nah, makanya sebelum air digunakan
panaskan dulu dalam panci ya. Sudah panas, sudah mendidih, artinya kan mengendap si kalsium karbonatnya, ion kalsiumnya. Nah, ion kalsiumnya itu terbentuk kalsium karbonat. Kalau tadi kan bikarbonat. Nah, kalau mengandung ion kalsium. Kalau magnesium karbonat. Biasanya kalau airnya kesadarnya tinggi, itu di dalam panci tersebut terbentuk kerak ya. Ya, kerak. Nah, kerak di bagian. Nah, itulah yang dimaksud dengan menghilangkan kesadahan dengan cara pemanasan. Jadi CA-nya sudah hilang, maka sisanya adalah air yang bisa dikonsumsi ya gitu. Nah, itu gimana sih reaksi pada saat proses pemanasan? Ya, begini. Jika dalam air ada Ca, HCO3 atau kalsium bikarbonat ya, kan larut ya, maka pasanya aquos, kemudian kita panaskan. Nah, maka terbentuklah endapan CaCO3 ini solid, dalam kurung es, itu solid pasanya. Nah, ini yang mengendap di panci. Kemudian sisanya adalah air dan gas CO2. Karena gas CO2 ini bisa berupa gas, jadi bisa terbang ya ke udara gitu. Begitu juga kalau magnesium bikarbonat. Magnesium bikarbonat juga sama reaksinya. Pada saat dipanaskan maka terbentuklah endapan magnesium bikarbonat, air dan gas CO2-nya lepas ke udara. Jadi sisanya air yang bisa kita konsumsi. Selanjutnya kita masuk ke kesadahan yang berikutnya adalah kesadahan tetap. Ini kesadahan tetap agak ribet ya. Kesadahan tetap ini penyebabnya apa? Kalau tadi kan penyebabnya cuman satu, senyawa atau garam bikarbonat. Kalau ini tidak hanya satu, bisa karbonat CO3, bisa sulfat, bisa klorida. Tentunya ion-ion karbonat, sulfat, klorida atau fosfat ya gitu, membentuk garam dengan kalsium atau magnesium gitu, membentuk garam. Nah, garamnya itu ada dalam air, maka airnya bersifat sadah tuh, air sadah. Nah, sadahnya bukan kesadahan sementara, tapi kesadahan tetap. Ini gitu. Nah, maaf, kita contoh senyawanya, misalnya gini. Bapak tuliskan garam, misalnya kalsium membentuk garam dengan sulfat, berarti CaSO4 gitu. Nah, senyawa CaSO4 ini ada dalam air, maka airnya itu disebut sadah, sifatnya kesadahan tetap karena bukan bikarbonat. Kalau dengan fosfat, misalnya Mg dengan fosfat, Mg2, fosfat itu min 3 ya, berarti Mg3 PO4 2 kali dalam kurung ya. Nah, Mg3 PO4 2 kali. Kalau senyawa Mg ini ada dalam air, Mg3PO4, maka air tersebut sifatnya kesadahan tetap ya, atau CaCl boleh, CaCl2 atau MgCl2 gitu ya.
Nah ini gitu penyebab kesadahan tetap. Baik, kita lanjutkan. Gimana caranya? Ya, kita lanjutkan lagi ya. Kesadahan tetap. Nah, gimana cara menghilangkannya? Dihilangkan dengan cara kimia. Kalau tadi kan cukup dengan pemanasan bisa hilang. Ya, tapi ini harus dengan reaksi kimia. Ya, reaksi kimianya apa aja? Reaksi kimianya yang pertama proses kapur soda. Kapur soda tahu? Ya, soda misalnya natrium karbonat. Ya, soda. Kalau soda kue natrium bikarbonat. Nah, ini proses kapur soda. Kapur itu CaOH, soda natrium karbonat. Cara lain natrium fosfat dengan reaksi menggunakan natrium fosfat atau dengan penukar ion menggunakan resin. Jadi resin tersebut ada ionnya. Nah ini pada proses pengolahan air ketiga-tiganya lebih bagus digunakan gitu. Bertahap menggunakan kapur soda dulu, kemudian natrium fosfat, kemudian penukar ion. Takutnya kan ion dalam air itu tidak bisa hilang 100%. Jadi harus berusaha ya. Selanjutnya kesadaran air ya, kesadaran tetap ini memberikan efek negatif. Kan sudah dibahas ya, efek negatifnya itu menimbulkan kerak pada alat ketel uap. Jadi kalau di industri membutuhkan sistem utility ya. Sistem utility itu sistem yang menyediakan energi panas, kemudian uap ya, uap panas, kemudian untuk membutuhkan suhu dingin. Nah itu sistem utilitas ya. Jadi misalnya air ini kan biasanya digunakan untuk kebutuhan uap panas air. Maka air yang dimasukkan ke dalam ketel, di dalam ketel aja bahasa kita, tapi ketelnya emang tertutup gitu. Dipanaskan maka air itu mendidih, jadi kita alirkan uap panasnya gitu. Nah karena air yang dimasukkan itu, yang dipanaskan itu tidak boleh sadar. Kenapa? Karena akan menimbulkan kerak ya dalam ketel uap yang sifatnya itu menjadi hambatan untuk memberikan energi. Jadi butuh energi lebih kalau ketelnya itu banyak keraknya gitu. Jadi sangat merugikan gitu. Lanjut untuk kesadaran tetap itu cara ininya apa? Dampaknya. Sekarang gimana reaksinya? Reaksi pada proses kapur soda. Kalau kita misalnya ada garam dalam air itu mengandung garam kalsium klorida, maka kesadaran tetap ya CaCl2 gitu. Nah kita gunakan soda Na2CO3. Nah direaksikan, maka bereaksi begini reaksinya. CaCl2 ini pasanya dalam air berarti aqueous. Kemudian kita masukkan soda natrium karbonat, itu berupa solid ya. Ini salah, harusnya ditulis pasanya ini pasanya kalau gini ya. Kalian tahu ya pasa itu wujud ya. Jadi wujudnya CaCl2 larutan, kapur soda itu natrium karbonat itu solid padatan. Kita taburi ke dalam air tersebut, maka terjadilah reaksi, maka terbentuklah Ca yang tadinya berikatan dengan klorida menjadi berikatan dengan karbonat. Nah ini sifatnya mengendap, tidak larut. Jadi CaCO3 nya itu pasanya solid mengendap. Tapi kemudian produk yang kedua adalah NaCl. Na dari soda berikatan dengan Cl, membentuklah garam NaCl
ya, yang kita kenal ada garam dapur. Nah ini NaCl. Nah kalau sifat NaCl gimana? Ya larut dalam air gitu. Jadi yang CaCO3-nya mengendap gitu. Nah tapi masih bersih. Jadi tapi air tersebut sudah tidak sadar, tetapi sadahnya berubah, bukan kesada, bukan air sadar, tapi air lunak karena mengandung logam Na ya gitu. Selanjutnya reaksi yang kedua contohnya ya sama aja gitu. Kalau MgSO4 ya reaksikan dengan soda, maka terbentuklah endapan MgCO3 dan garam Na2SO4. Nah, garam Na2SO4 ini larut dalam air gitu. Maka airnya berubah yang tadinya sada hard water menjadi soft water nanti. Jadi ini gitu. Selanjutnya ini air sada itu merugikan ya. Air sada menyebabkan pemakaian sabun menjadi boros. Kenapa? Karena ion stearat dari sabun bereaksi dengan Ca plus 2 atau Mg plus 2. Mana reaksinya? Ini asam stearat yang mana? Asam stearat itu C17H35COO-. Jadi ion berupa ion min gitu. Tadinya mengikat Na. Nah, karena ada ion Ca, maka ion stearatnya berikatan dengan Ca, maka mengendap gitu. Jadi tidak berbuih biasanya. Selanjutnya untuk mengatasi ini dapat digunakan resin penukar ion. Jadi bisa dihilangkan dengan resin penukar ion. Nah, prosesnya bagaimana? Ini prosesnya. Misalnya dalam air ada ion Ca. Oh, air ini berarti sada. Gimana cara menghilangkan ion Ca? Kalau tadi kan prosesnya menggunakan apa? Soda ya. Menggunakan soda. Nah, kalau ini menggunakan resin. Ya. Resin. Di dalam resin ada ion Na+. Nah, tadi Na+ diikat oleh resin. Nah, kemudian resin ini kita masukkan air yang mengandung ion Ca. Maka si Ca-nya berikatan dengan resin, Na keluar gitu. Jadi Ca diikat oleh resin, maka dalam air mengandung ion Na. Jadi yang tadinya hard water menjadi soft water. Kemudian garam-garam yang sukar menguap, misalnya Na ya, suka menguap. Na memang tidak sadar, air itu tidak sadar, tapi kan kita tidak butuh logam Na misalnya ya gitu. Maka bisa dipisahkan dengan cara penyulingan, disuling. Apa sih sulingan? Didestilasi ya. Kalian boleh cari alatnya. Destilasi prinsipnya kayak gimana ya, secara logika mudah sih. Air dipanaskan, kemudian air yang menguapnya itu ditampung, diembunkan, mengembun maka menetes. Nah itulah air destilat, air destilasi ya gitu, air destilasi. Jadi tanpa ada logam, Na nya tidak menguap, diam aja di wadah pertama begitu. Selanjutnya pengolahan air minum. Nah, pengolahan air minum tentunya kita membutuhkan alat, bahan-bahan yang diperlukan. Kita bahas bahan-bahannya. Yang pertama, tawas. Tawas ini Al2SO4 3 kali. Fungsinya kita lihat mengurangi kekeruhan, warna dan bau dalam air yang mempengaruhi kualitas air. Yang kedua, kalau airnya keruh ya, ini masih penggunaan tawas nih. Kalau airnya keruh, semakin keruh, maka penggunaan tawas semakin banyak. Apa akibatnya? Akibatnya pH air semakin turun, semakin asam gitu. Maka pada saat selesai mengendapkan, maka ditambahlah kapur CaOH.
ya, atau soda. Jadi digunakan proses campur soda. Ya, setelah itu kan ini hanya supaya pH-nya normal dengan bantuan kapur, juga menghilangkan kesadahan. Nah, kapur itu kan CaOH 2 kali ya. Nah, ini fungsinya menaikkan pH dan mudah bereaksi dengan bikarbonat, memberikan endapan CaCO3. Ini cuma penjelasan lebihnya. Kemudian bahan yang diperlukan yang lain adalah kaporit atau klorin. Wah, nggak ada klorin ya, bisa berupa klorin itu kan Cl2 ya, atau asam hipoklorat. Nggak ada, misalnya pakai yang lain yang mengandung ion hipoklorat, OCl-. Kalau asam hipoklorat HOCl. Kemudian atau monokloramin NH2Cl, atau dikloramin NaCl2. Kemudian atau garam, ini maaf garam, nanti diperbaiki, garam NaOCl atau garam CaOCl2. Itu bahan-bahan yang diperlukan sebelum dipraktekkan. Selanjutnya pengolahan air minum. Masih pengolahan air minum. Bahan yang diperlukan yang berikutnya adalah oksidator. Oksidator fungsinya untuk apa? Ya, untuk menghilangkan bau dan rasa pada air, karena harus tidak berbau dan tidak berasa. Menggunakan apa? Nah, kita harus nyari oksidator yang baik pakai apa, gitu ya. Gitu. Selanjutnya dibutuhkan desinfektan. Kalau kita kan menggunakan alkohol, desinfektan. Nah, kalau di air menggunakan apa gitu, harus dicari. Untuk apa? Untuk mematikan patogen atau bakteri ya. Selanjutnya karbon aktif. Nah, karbon aktif itu karbon, karena fungsi karbon ini fungsinya menyerap zat warna dan bau tertentu. Selanjutnya apa? Saringan pasir kuarsa. Fungsinya untuk apa? Untuk menyaring flokulan halus atau kotoran lain atau partikel-partikel halus dalam air. Ini susah disaring dengan saringan biasa, maka menggunakan pasir. Nah, ini adalah klasifikasi tingkat kesadaran. Nah, kalau kesadaran itu ada 4 tingkat. Ada yang lunak, kalau kandungan CaCO3-nya 0-75, itu masih lunak. Ada yang sedang, moderately hard, 75, kandungan ion Ca-nya atau dalam bentuk senyawa kalsium karbonat 75-150, ini sedang. Kalau tinggi, kandungan kalsium karbonatnya 150-300, ini tinggi. Kalau tinggi sekali ya lebih dari 300 ya, gitu. Lanjut klasifikasi tingkat kesadaran. Di sini tingkat kesadaran air dinyatakan dalam satuan miligram per liter kalsium karbonat atau ppm kalsium karbonat. Apa ppm? Part per million atau BPJ bahasa Sunda Indonesianya, bagian per juta. Atau satuan grain atau derajat hubungan antara satuan sebagai berikut. Ya, ini derajatnya. Yang pertama, 1 grain per US gallon itu sama dengan 1 derajat sama dengan 17,1 ppm kalsium karbonat. Nah, kemudian ada 100 ppm part per million, itu maksudnya 40 ppm kalsium. Itu sama dengan atau 1 derajat Inggris. 1 derajat Inggris artinya 1 derajat Inggris sama dengan 10 mg kalsium karbonat per 0,7 liter air. Atau dirubah menjadi per liter, ini kan 0,7 ya. Jadi kalau per liter 14,3 mg kalsium karbonat per liter air. Selanjutnya 1 derajat Jerman sama dengan 10 mg kalsium karbonat atau sama dengan 17,8 mg kalsium karbonat per liter air. Selanjutnya 1 derajat Prancis
ada Jerman, Inggris, Prancis. Nah, jadi artinya satuan ini ya berlaku pada negara ini. Berarti kita satu derajat di Prancis, kalau di Prancis mah satu derajat kesadahan teh 10 mili, berarti mengandung 10 mg kalsium karbonat per liter air. Nah itu selanjut klasifikasi tingkat kesadahan di sini istilah mili ekivalen per liter atau MEK per liter menunjukkan konsentrasi zat terlarut dalam bentuk berat ekivalen. Nah ini kok tampilannya seperti ini ya, harus diperbaiki lagi ya. Nanti kita lanjutkan. Untuk saat ini Bapak cukupkan dulu, kurang lebihnya Bapak mohon maaf. Sekian dulu. Nah ini harus kita bahas juga, kita lanjutkan nanti saja. Atau kita lanjut dulu. Tahu dulu ya, Pak dulu. Bisa dibahas ini. Ini nih. Ini teh rumus berat ekivalen. Nah, Bapak edit dulu dari sini, nanti kita bahas dulu. Kurang lebihnya Bapak mohon maaf. Silakan catat, jangan lupa diupload untuk penilaiannya. Sekian dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.